Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis kuantitas dan kualitas. Hadis dari segi kuantitas adalah penggolongan banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Yang kedua ada hadis yang berdasarkan kualitas, yaitu penggalangan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Penggolongan hadis berdasarkan banyaknya rawi dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir dari segi bahasa berarti mutabi atau mutatabi, yang artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Definisi hadis mutawatir menurut Al-Baghdadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil sepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir harus memenuhi syarat matlub rawi pada tiap-tiap tingkatannya. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua macam, yaitu mutawatir bil ahadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat mutawatir. Yang kedua ada mutawatir bil al-makna, yaitu yang mempunyai tingkatan derajat mutawatir namun susunan redaksinya berbeda. Hukum hadis mutawatir adalah bersifat qat'i atau pasti. Kedua ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1-3 orang atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya adalah pada tiap-tiap tokoh jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari 1-2-3 rawi saja namun tidak mencapai derajat mutawatir. Hal hadis menyakitkan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk masalah kita. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh beberapa orang sahabat namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Yang kedua ada hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tokoh. Kemudian tokoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Yang terakhir ada hadis gharib. Dari bahasa Arab, kata gharib dari kata ghuraba yaghribu yang artinya menyendiri, asing atau terpisah. Hadis gharib adalah hadis yang meriwayatkan oleh seorang rawi saja, baik dalam seluruh tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanadnya. Klasifikasi hadis berdasarkan diterima dan ditolaknya atau kualitas dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dhabit, dan dari orang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Dengan maksud sanadnya bersambung dan para rawinya meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Hadis sahih diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sahih li dzati dan sahih li ghairi. Sahih li dzati yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, rawi harus kuat ingatannya atau dhabit, sanadnya tidak putus, matanya tidak memenuhi cacat dan tidak ada kejanggalan. Yang kedua ada sahih li ghairi, hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih tetapi ada salah satu syaratnya tidak lengkap. Dalam hal ini syarat kedhabitan rawinya tidak terpenuhi. Hadis li ghairi adalah hadis yang berkualitas sahih namun salah satu rawinya tidak dhabit. Yang kedua ada hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-haddu yang berarti al-jamalu yang artinya kecantikan dan keindahan. Pendapat Abu Isa at-Tirmidzi, hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertutup bohong, hadis yang tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Yang terakhir ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Mayoritas ulama membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai dalil bila terbatas pada masalah